gonna win. It's supposed to. Switch it back on. Shit. Drop the tombstone. 1. Can get this shield. Webcast down. Shut it down. Somebody's mad. Like the car. Very nice modification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Death Race. Film yang satu ini, dirilis pada tahun 2008, dan diperankan oleh kembaran saya yaitu, Jason Statham, sebagai pembalap bertopeng atau Frankenstein. Serta si seksi Natalie Martinez, sebagai aktris pemersatu bangsa. Dan ada juga, beberapa aktor dan aktris pendukung lainnya. Tanpa banyak cang-cingcong lagi, kita mulai. Alur ceritanya. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film dimulai dengan adegan yang cukup menegangkan. Seorang pengemudi mobil bertopeng yang bernama Frankenstein, bersama navigator seksinya, dipepet oleh truk penghancur yang terus menembaki mereka dari belakang. Wanita itu meminta Frankenstein untuk mundur, namun dia menjawab, bahwa ini adalah putaran terakhir, dan dia yakin dapat memenangkan balapan ini. Pembalap di belakang bernama mesin Ganjo. Dia terus memburu mobil Frankenstein yang sudah kehilangan persenjataan, karena tidak berfungsi. Dari mulai minyak, asap, dan napalm, dia meminta ke sang navigator seksi untuk melepaskan tombstone. Tombstone adalah plat baja tebal atau semacam bemper yang terletak di belakang mobil, seperti bemper yang melindungi mereka dari tembakan para musuh. Setelah melepas satu-satunya perisai yang mereka miliki, dan mereka sekarang benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi. Frankenstein menyuruh Keshi untuk keluar dari mobilnya dengan kursi pelontarnya. Tiba-tiba truk pembalap dari belakang meluncurkan roketnya. Dan kemudian, film Death Race pun. 3. Shot to hell. Adegan dimulai di sebuah pabrik pengolahan baja. Seorang pria yang bernama Jensen MS, yang diperankan oleh Jason Statham, baru saja selesai shift kerjanya. Pada nyatanya, ini adalah hari dia dan teman-temannya terakhir bekerja. Karena pabrik ini akan segera tutup, para pekerja pabrik ini melakukan demonstrasi menentang kebijakan perusahaan dan berakhir rusuh. Tim SWAT bahkan dikerahkan untuk mengamankan mereka. Jensen yang bermaksud menolong temannya, malah ditembaki oleh petugas, hingga dia meluapkan kemarahannya dan melawan para petugas. Singkat cerita. Saat berada di dapur, Jensen yang baru saja selesai mandi, kemudian turun kembali ke bawah. Betapa terkejutnya dia, ketika melihat istrinya tewas di sana. Dia pun sempat terkena semprotan pria bertopeng. Saat terbangun, polisi sudah berada di sana dan menuduh dia telah membunuh istrinya sendiri. Jensen kemudian dibawa ke sebuah penjara. Prosedur awal masuk penjara pun harus dilalui. Dari disemprot air, hingga dilempar bedak. Seorang kepala penjara wanita bernama Hennessy memperhatikannya. Petugas sipir lalu memasukkan Jensen ke selnya, dengan 3 pria yang siap mengospeknya. Saat petugas itu kembali, ternyata Jensen baik-baik saja. Terlihat beberapa tahanan lain juga menyapanya.
Mereka berasal dari beberapa kelompok gangster, termasuk Grimm, sosok gangster yang cukup disegani. Di ruang makan, seorang pria tua yang bernama Coach dan dua asistennya bernama Gunner dan List. Kemudian Coach bertanya siapa pria itu kepada List, sang asisten yang serba tahu. List pun menjelaskan bahwa Jensen dulunya adalah seorang pembalap yang memegang rekor putaran tercepat di Wheeler Union and Butler. Saat Jensen sedang santai makan, beberapa pria datang menghampirinya, bahkan si mesin Ganjo juga berada di sana. Kemudian tiba-tiba seorang pria botak meludahi makanan Jensen. Para gengnya pun datang dari belakang. Tak ketinggalan juga seorang tahanan lain bernama Pachinko. Keributan pun terjadi, Jensen pun melawan mereka semua. Akhirnya petugas dengan cepat langsung datang dan mengamankan mereka. Jensen dibawa oleh sipir yang bernama Urix, yang dari awal sudah tidak menyukainya. Dia pun bertemu dengan Hennessy. Dia menjelaskan kalau penjara ini dikhususkan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berat. Hennessy menawarkan Jensen untuk mengikuti balapan maut di penjara ini. Dia membutuhkan sosok Frankenstein, sang pembalap bertopeng yang telah meninggal di meja operasi. Dia melihat Jensen mempunyai kemampuan spesial dalam mengendarai mobil. Jika Jensen bersedia, dan berhasil memenangkan 5 perlombaan, maka dia berjanji akan membebaskannya dari penjara ini. Dan ternyata Frankenstein yang sebelumnya telah memenangkan 4 perlombaan, dan Jensen hanya butuh 1 kali lagi untuk menang. Jensen kemudian diperkenalkan dengan coach dan timnya. Mereka menjelaskan kepada Jensen bahwa mereka tidak bisa menolak keinginan Hennessy, atau nyawa mereka akan melayang. Di salah satu ruangan, mereka melihat para petugas melakukan penjagaan, karena mereka sedang membuat sesuatu yang belum ditunjukkan hingga saat ini. Jensen kemudian ditunjukkan sebuah mobil balap rancangan yang akan dipergunakan dalam perlombaan balapan maut ini. Mobil ini juga dilengkapi dengan persenjataan dan tabung gas untuk mempercepat laju mobil. Senjata lain yaitu minyak asap dan napalm juga telah disiapkan termasuk tombstone dari plat baja yang sangat tebal, seperti yang kita lihat di awal film tadi. Senjata ini tak akan berfungsi, hingga mereka mendapatkan kuncinya saat perlombaan nanti. Coach menjelaskan, jika ingin melarikan diri ada sebuah jembatan kecil di penjara ini yang terhubung dengan daratan. Dan nyatanya, penjara ini berada di tengah lautan. Lalu Coach menjelaskan lagi kepada Jensen, sebelum melalui final. Dia harus melewati 3 putaran dengan ditemani seorang wanita sebagai navigator bernama Keshi, dari penjara khusus wanita. Dia dan teman-temannya didatangkan khusus untuk menjadi navigator balapan. Average 62.2%. First 2 stages, you just got ace. They get busted from the wish. Yeah, he goes through them. Seorang napi Cina Amerika bernama 14K akan menjadi lawannya dalam perlombaan ini. Dia adalah generasi ke-10 dari kelompok mafia Triad. Dia juga telah membunuh 4 orang dalam balapan ini. Kemudian si botak penuh tato yaitu Hector Grimm, yang disebut Malaikat Maut. Dia telah membunuh 6 orang dalam perlombaan ini. Kemudian ada juga Pachinko, yang sebelumnya telah ribut duluan dengan Jensen. Dia juga sudah membunuh 9 orang dalam lomba ini. Ada juga Travis Scott, sang bintang lokal, dia yang sudah membunuh 3 orang sepanjang lomba ini. Tiba juga si mesin Ganjo dan jajarannya, datang menemui mereka. Dia masih menganggap bahwa Frankenstein dan Jensen bukan siapa-siapa. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang datang dan membawa para napi yang baru saja melakukan sebuah pekerjaan di luar penjara. Di tangan mereka dipasang sebuah GPS untuk menjaga mereka, agar tidak melarikan diri. Jensen teringat dengan orang yang telah membunuh istrinya, dia juga memakai gelang yang sama. Sekarang saatnya detrace ronde pertama. Hennessy datang memasangkan cincin yang biasa dipakai oleh Frankenstein, termasuk topengnya. Semua tahanan di sana meneriakkan namanya saat menuju mobilnya. Mesin Ganjo terkejut karena Frankenstein telah kembali. Kemudian, sebuah bus yang membawa para napi cewek seksi yang saya ceritakan tadi, akhirnya tiba. Mereka menempati mobil mereka masing-masing termasuk Keshi yang menjadi navigator dari Frankenstein. Keshi tahu betul bahwa dia bukanlah Frankenstein yang asli. Jendela mobil itu rupanya bisa ditutup, dan Jensen bisa melepas topengnya. Tampak raut muka Keshi entah kaget atau nepsong, setelah melihat wajah aslinya. Penjara ini juga menayangkan siaran langsung dari balapan maut ini ke seluruh dunia. Dan bagi mereka yang ingin menyaksikannya, mereka harus membayar $99 untuk 1 kali putaran dan $250 untuk 3 paket putaran. Hennessy tampak senang karena Frankenstein yang menjadi idola telah kembali. Bahkan untuk hari ini, tercatat 45 juta penonton berbayar siap menyaksikannya. Dari sedikit obrolan mereka di mobil, terungkap bahwa Keshi telah membunuh suaminya yang seorang polisi, karena telah menipu dirinya. Keshi menjelaskan bahwa persenjataan akan diaktifkan pada putaran kedua di trek ini. Di awal perlombaan, Jensen tampak belum bisa mengendalikan mobilnya,
karena beda spek dengan yang biasa dia kemudikan. Keshi berusaha membantunya untuk mengambil jalur kiri, dan itu membuat mobilnya jadi paling depan di urutan balap. Tak berlangsung lama, mesin Ganjo dengan kerasnya berusaha menyingkirkan mobil Frankenstein. Frankenstein pun tersungkur masuk ke jalur bergelombang. Tapi dengan skill khusus yang dimilikinya, Jensen berhasil membawa kembali mobilnya ke jalur utama. Jensen membawa mobilnya ke jalur pintas sesuai arahan dari coach. Setelah mencapai putaran kedua, Hennessy di ruang kendali mengaktifkan pedang dan perisai, dan itu adalah hal yang penting dalam balapan ini. Lambang kepala pun diaktifkan, dan yang mendapatkannya adalah mesin Ganjo. Dia pun yang mendapatkan senjata itu, kemudian menembaki mobil Frankenstein. Tak mau kalah, Frankenstein pun membalasnya dengan mengeluarkan minyak mobil. Mobil Joe pun harus berhenti karena tergelincir. Tak berselang lama, Hector mendapatkan senjata dan menembaki 14K. Kemudian dia membalasnya dengan melepaskan jebakan baja ranjau, hingga mobilnya terbalik, dan dia kemudian keluar dari mobilnya. Setelah mendapat senjata, Jensen ingin menembaki lawannya. Namun nyatanya, senjatanya macet, dan Keshi mencoba untuk memperbaikinya. Si mesin Ganjo kembali memburunya, situasi sekarang menjadi darurat kembali. Saat semua persenjataan di mobil Frankenstein tidak dapat dipergunakan. Serangan saat ini datang dari salah satu peserta lainnya. Dia terus menembaki Jensen dengan pelurunya. Jensen meminta Keshi untuk duduk di pangkuannya, dan dia meminta senjata napalm dilepaskan. Ternyata strategi itu berhasil membereskannya. Kali ini Jensen berhadapan dengan Pachinko. Dia mengeluarkan tangannya mirip seperti orang yang telah membunuh istrinya. Balapan lomba pun berlanjut ke putaran yang kedua. Mobil Frankenstein terlihat berjalan pincang. Saat timnya mencoba mengecek, ternyata senjata minyak itu masih berfungsi dengan baik. Dan mereka menduga, Keshi lah yang telah mensabotasenya, karena dia telah diperalat oleh Hennessy. Jensen menemui Hennessy, dan mengatakan besok dia tidak mau mengikuti perlombaan ini, karena dia telah melihat pembunuh istrinya di penjara ini. Namun Hennessy menunjukkan foto anaknya yang kini telah diasuh oleh orang tua angkatnya. Kemudian Hennessy mengintimidasinya, bahwa Jensen takkan pernah menyaksikan anaknya tumbuh. Dan memberitahunya bahwa ayahnya lah yang telah membunuh ibunya. Untuk berjaga-jaga, Hennessy sudah bersiap menembak Jensen dengan senjata di bawah mejanya. Saat bertemu coach, dia tidak mempercayai kalau Jensen telah membunuh istrinya sendiri. Jensen menyimpulkan bahwa Hennessy lah yang dengan sengaja memerintahkan seseorang untuk membunuh istrinya. Kemudian membawa mensabotasenya, agar dia didatangkan ke sini untuk menggantikan Frankenstein yang asli. Got on too, but my wife couldn't do that if you killed. Di kamar selnya, Joe menyayat wajahnya, sebagai tanda dari setiap orang yang telah dia bunuh. Adegan sekarang memperlihatkan. Saat sedang memperbaiki mobilnya, Jensen melihat Pachinko lewat. Pachinko inilah, orang yang diduga telah membunuh istrinya. Ketika Jensen membuntutinya, ternyata Jensen dijebak, dan hampir saja Jensen dihabisi. Namun untungnya, Liz datang menolongnya. Dan kesempatan inilah, hampir saja balas dendam terjadi, namun sayangnya, mereka segera dipisahkan oleh sipir. Detais ronde putaran kedua pun dimulai. Kali ini Jensen akan menunjukkan kemampuannya untuk menumbangkan lawan-lawannya. Mesin mobil pun dinyalakan, namun mobil Jensen melaju mundur dan masuk terowongan. Dia meminta pengakuan Keshi tentang kejadian yang menimpa Frankenstein. Keshi mengaku bahwa dia diperintahkan Hennessy untuk mensabotase senjatanya, agar Frankenstein tidak berhasil menemukan kebebasannya. Bahkan di pertandingan, kemarin dia ingin melakukan hal yang sama. Balapan pun menjadi semakin menarik dengan aksi pertama Jensen, yang langsung membuat mobil mesin Ganjo berhenti dan tak berkutik. Selanjutnya dia menyusul Pachinko, dan mengaktifkan persenjataan. Di kesempatan inilah, Jensen berhadapan langsung dengan Pachinko. Setelah berhasil membuat mobilnya terbalik, Jensen menuntaskan dendamnya, dengan membunuh Pachinko tepat di hadapan kamera yang disaksikan oleh Hennessy. Joe yang sudah bosan dengan navigatornya, melemparnya keluar dan menggantikannya dengan asisten yang lainnya. Kemudian Hennessy melepaskan mobil tempur yang selama ini telah mereka rancang. Mobil ini langsung menunjukkan kemampuannya, dengan menghancurkan dua mobil pembalap lainnya. Kemudian mobil itu memburu 14K dan menjebak mobilnya. Hingga 14K terjebak, dan tidak bisa meloloskan diri. 14K pun akhirnya tewas.
Karena merasa tidak bisa melumpuhkan mobil made-in penjara itu seorang diri, Jensen meminta bantuan Joe untuk bekerja sama. Saat mobil penghancur tersebut sibuk menembaki mereka berdua, mereka mendapat senjata berlogo kepala tengkorak. Senjata pun aktif, dan yang terjadi adalah, mobil penghancur itu tidak melihat jebakan di depannya. Sehingga mobil penghancur membentur jebakan, dan kemudian terguling. Hennessy dibuat terkejut dengan mobil penghancurnya telah rusak parah. Sorak-sorai penonton sangat meriah melihat kejadian itu. Sebuah rencana licik dipersiapkan oleh Hennessy pada ronde ketiga nanti. Sebelum perlombaan dimulai, Hennessy mengumpulkan semua tahanan. Dia berjanji akan membebaskan pembalap yang telah berhasil memenangkan balapan untuk kelima kalinya. Sang sipir jahat rupanya memasang sebuah bom di mobil balap Jensen. Semua tahanan tidak percaya dengan omong kosong yang diucapkan oleh Hennessy. Tanpa diduga-duga, Jensen meminta tangki bahan bakarnya ditambah setengah galon lagi. Jensen menemui Joe untuk menawarkan sebuah solusi agar cepat keluar dari penjara ini. Yang nanti akan kita lihat hasilnya pada akhir film. Sebelum perlombaan dimulai, Hennessy menemui Jensen. Dia dengan liciknya, dia berpura-pura bahwa surat kebebasannya telah dipersiapkan olehnya. Hennessy menawarkan Jensen agar dia mengikuti lomba balapan di penjara ini. Meskipun surat kebebasannya telah dia dapatkan. Saat naik ke mobilnya, Keshi curiga melihat sebuah alat baru terpasang di mobil. Jensen mengatakan bahwa dia telah memodifikasi mobilnya. Dengan tersisa dua peserta lagi dalam final ini, yaitu mesin gun Joe dan Frankenstein. Dengan curangnya, sang sipir Ulrich hanya mengaktifkan persenjataan untuk Joe saja. Begitupun juga dengan perisai yang hanya aktif untuk Joe saja. Jensen menyuruh menjatuhkan tombstone yang membuat Keshi panik. Hennessy menyuruh Ulrich untuk mengaktifkan peledak yang mereka pasang di mobil Frankenstein, namun nyatanya tak terjadi apa-apa. Joe menembakkan rudal ke arah mobil Jensen. Namun Jensen berhasil menghindar, tapi ternyata inilah rencananya. Rudal itu meleset, dan mengenai pintu utama penjara itu. Rencana meledakkan gerbang kebebasan mereka berjalan dengan lancar. Mereka pun berhasil keluar dari penjara itu. Bahkan peledak yang tadinya dipasang di mobil Frankenstein, ternyata ditemukan oleh Koch dan List, dan dia berhasil menjinakkan bom tersebut. Helikopter tempur pun terbang mengejar mereka. Keshi menggantikan posisi Jensen dengan memakai baju seperti Frankenstein. Di tengah kesempatan itu, Jensen dan Joe melompat keluar mobil untuk kabur bersama. Keshi pun telah terkepung, dan akhirnya dia keluar dari mobilnya, hanya ke seorang diri. Keshi dengan memakai topeng Frankenstein pun keluar, kemudian ditangkap oleh para satgas penjara. Hennessy secara tiba-tiba mendapatkan kado yang tertulis berasal dari fansnya. Dia pun merasa besar kepala. Hennessy membuka kado itu ditemani dengan Ulrich sang sipir jahat. Dan apa isinya? Ternyata isinya adalah bom yang tadinya mereka pasang di mobil Jensen. Ledakan pun terjadi, dan membuat kedua orang jahat itu tewas seketika. 6 bulan kemudian, Joe sedang bersama dengan Jensen berada di sebuah bengkel. Tiba-tiba datang sebuah mobil, dan ternyata dia adalah Keshi. Jensen pun menyapa Keshi dengan membawa anaknya, yang entah kapan, tahu-tahu sudah diambil. Switch it back on. Drop the tombstone. 1. Can get the shield. Webcast down. Shut it down. Somebody's mad. Like the car. Very nice modification. Merry Christmas. I don't know about you. You win. There you go. Powers in his engine. Daan film pun Something else.
Pesan yang dapat saya sampaikan dalam film ini adalah, jangan pernah sia-siakan hidup kalian dengan mengejar sesuatu yang gak pasti. Karena yang pasti pas, hanya Pertamina. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih.